Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama kita menjelaskan ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan oleh para ulama kita dikumpulkan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang isinya adalah memerintahkan kita untuk mentaati, ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara garis besar ada 3 jenis ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk taat kepada Rasul. Jenis yang pertama adalah perintah untuk mentaati Rasul. Ya, perintah langsung ya, untuk mentaati siapa? Rasul. Jenis yang kedua adalah berupa pujian ya, dan juga janji ganjaran bagi orang-orang yang taat kepada Rasul. Kemudian jenis yang ketiga adalah ayat-ayat yang berisi celaan dan ancaman. Ya, celaan dan ancaman bagi orang yang bermaksiat terhadap Rasul. Jadi 3 jenis ayat-ayat Al-Quran. Yang intinya apa? 3 ini adalah mengisyaratkan harus taat sama Rasul, begitu Pak. Ya. Ada 3 jenis. Yang pertama apa? Perintah langsung taatlah kepada Rasul. Yang kedua adalah ya pujian maupun janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang taat kepada Rasul. Dan yang ketiga adalah celaan dan ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasul. Ya. Dan kemarin sudah kita masuk ke dalam jenis yang pertama ini, ayat yang pertama dari jenis yang pertama, ya, yaitu jenis yang berisi perintah untuk mentaati Rasul, yaitu di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat ke-59. Ya, ini kemarin sudah kita bahas sebagiannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Maka jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah lebih baik dan sebaik-baik takwil. Maka kemarin kita sudah membahas ya, hingga perkataan penulis wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-10 juga Allah menjelaskan ya, wa makhtalaftum fihi min syai', dan apa saja yang kalian perselisihkan dalam perkara apapun, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah. Ya. Fama hakama bihil kitab wa sunnah, maka segala apa yang dihukumi, ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran maupun sunnah, wa syahidalahu bisihah, dan ya, hadisnya, sunnahnya sahih, fahuwal haq, maka itulah kebenaran, itulah yang harus diikuti. Ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, yang satu mengatakan hukumnya A, yang satu hukumnya B, maka mana yang diikuti? Tentu saja yang diikuti adalah apa-apa yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jangan sampai dikembalikan apa? Kepada logika-logika, kepada rasional, ya, kepada ya pemikiran-pemikiran manusia yang justru menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena apa? Karena kebenaran itu adalah apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam As-Sunnah, itulah al-haq. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal, dan tidak ada Bapak Ibu sekalian setelah di Al-Quran dan Sunnah, setelah kebenaran
melainkan pasti di luar itu adalah kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Itu adalah jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya adalah ruddul khusumati wal jahalati ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Kembalikanlah semua perpecahan, segala pertikaian, segala perbedaan perselisihan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Fatahakamu ilaihima. Carilah hukum, berhukumlah dengan apa? Keduanya fima syajara bainakum, dalam segala perkara yang kalian perselisihkan. Maka bukan dikembalikan kepada person-person, tokoh-tokoh, golongan-golongan madhab-madhab, bukan. Dikembalikan kepada apa? Al-Quran dan sunnah. Makanya dakwah salafiyah selalu apa? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Karena Al-Quran dan sunnah itulah tuntunan. Ya, bukan kepada madhab. Kenapa? Karena semua imam madhab pun kembalinya kepada apa? Al-Quran dan sunnah. Semua para imam madhab, baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya memerintahkan apa? Ambil dari mana kami mengambil, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ya. Jangan mengambil apa? Ucapan saya, si fulan, jangan. Ya. Kalau menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Maka ini salah satu prinsip yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perselisihan. Bukan ngeyel, ini kelompok saya begini, pokoknya kata ustadz saya begini, jangan. Ya. Maka sudah ada timbangannya, yaitu apa? Ayatnya mana, Pak? Ya, hadisnya mana? Dalilnya mana? Ya, itu yang kita minta. Apa dalam segala masalah? Ya, apa misalnya Anda mengatakan boleh puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ya, Zulhijjah. Ya, mana dalilnya, mana dasarnya? Ya. Kok puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 dikhususkan, ya? Kalau Senin Kemis, ya, ada dasarnya misalnya, ya. Sekarang apa? Puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, apa dasarnya? Itu. Ya. Maka ketika datang, oh ini dasarnya adalah dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan karena Rasulullah SAW yasumutis an bintil hijjah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari. Ya, pertama di bulan Dzulhijjah. Ada riwayat Nasai disahihkan oleh para ulama, diterima, ya sudah, berarti boleh puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Kalau tidak ada, ya, dasarnya tidak ada dalilnya, maka jangan kita maksa. Jangan kita kemudian apa? Fanatik, ini madhab saya pokoknya. Ini kata ustaz saya pokoknya begini, jangan. Ya. Maka Islam mengajarkan kita untuk kritis, bukan untuk taklid buta, ya, fanatik buta, enggak. Ya. Taklid kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang kita ikuti, itu yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Ya. Maka salah satu penyebab perpecahan dalam Islam adalah ketika ini fanatik, ya, yang tidak disertai ilmu. Ya. Maka harus belajar. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Memerintahkan untuk fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Sudah dikasih rambu-rambunya, sudah dikasih timbangannya. Ya. Tapi malah Pak, banyak orang yang nggak menerima Pak. Ketika berselisih ya, ketika disampaikan ayatnya, ini loh ayatnya, ini hadisnya. Oh ini ayatnya Wahabi ini, gitu. Ya. Padahal ayatnya ayat Al-Quran, hadisnya hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari, Muslim. Ya. Tapi tidak mau apa? Tidak mau menerima. Senangnya malah yang tidak ada dalilnya baru senang. Ya. Yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada dalam hadis malah senang. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, ayat ini memerintahkan kita untuk
taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan apa? Dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu kalau memang kalian benar imannya. Kalau memang benar klaim kalian beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah benar, tulus, jujur. Ya, maka kalian pasti akan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi katanya beriman kepada Allah. Tapi ketika dikasih dalil Al-Quran malah nggak senang. Kan aneh, Pak. Ya. Ketika ya diajak kepada ini loh Al-Quran ini As-Sunnah malah nggak seneng. Ya. Nah ini berarti apa? Ini kan aneh. Ya. Padahal apa? Allah sendiri sudah memberikan jalannya. Kalau kalian berselisih dalam masalah apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka ini menjadi barometer. Benar apa enggak keimanan kita itu, ya, apakah dekat kepada kesempurnaan atau tidak? Lihat, ya. Ketika kita berselisih, apakah kita mempertahankan ego kita, fanatisme kita, ya, madhab kita, ataukah kita mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah. Fadala ala anaman lam yatahakam fi mahallin niza ilal kitabi was sunnah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang dia tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak mau menggubris Al-Quran dan Sunnah, ketika ada niza, ketika ada pertikaian, ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat, nggak mau menghukuminya dengan apa? Al-Quran maupun Sunnah. Dikasih ayat, dikasih hadis, nggak mau, nggak senang dia. Ya, pengennya yang sesuai akal. Oh ini nggak logis. Ya, pengennya yang oh ini madhab pokoknya madhab saya. Ya, madhab kamu apa? Begitu. Ya, bukan ayatnya apa, hadisnya apa, enggak. Madhabnya apa kamu? Itu. Ya. Wala yarji'u ilaihi ma fi dzalika, dan tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Falaisa mu'minan billahi wal yaumil akhir. Maka dipertanyakan, ini benar enggak sih iman kepada Allah dan hari akhir? Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan menerima Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Ketika dia berselisih, dia pasti akan, mana sih ayatnya, mana sih hadisnya. Ya. Ketika misalnya apa yang diperselisihkan sekarang ini biasanya, ya, misalnya hukum berkurban misalnya Pak, bagi orang yang mampu, ya, hukumnya apa Pak? Ya, wajib Pak ya, wajib. Ya, ada yang nggak wajib di sini Pak? Ya, jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah Pak. Ya, jumhur ulama termasuk ya Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Ya. Maka yang kita lihat bukan oh jumhurnya pokoknya, ya. Ya. Yang kita lihat ini yang ya pendapat yang jumhur ini atau pendapat yang wajibkan itu dalilnya apa? Ya. Yang mengatakan itu adalah sunnah, ya, itu dalilnya apa? Apa dasarnya? Ya. Yang mengatakan itu wajib, apa dasarnya? Apa argumennya? Itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka para ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya wajib, dalilnya misalnya surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Di situ ada wanhar. Ya, perintah, Pak. Sembelihlah. Dan kalau kita belajar kaidah dalam ilmu usul, al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Hukum asal dari perintah adalah yufidul wujub, menunjukkan apa? Kewajiban. Jadi kalau ada fil amr ataupun ya jenis-jenis perintah lainnya, maka menunjukkan apa? Hukum asalnya wajib ini.
Di sini ada perintah wanhar dan sembelihlah. Berarti hukumnya wajib begitu, Pak. Ya. Kemudian ya dalil lainnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya sa'atun, kelapangan rezeki, punya uangnya, Pak, punya hartanya, ya. Walam yudhi, tapi dia enggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Enggak usah sholat id, enggak usah ke lapangan, percuma, itu maksudnya, Pak. Ya. Maka kata para ulama di sini ada ancaman kan, ya, ada ancaman. Ancaman itu tidak diberikan kecuali sesuatu yang wajib. Masa sesuatu yang sunnah, hukumnya sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa kan, Pak, ya. Kalau nggak apa-apa ya masa diancam begitu. Ya. Karena ada ancaman berarti hukumnya wajib. Ya, jelas, Pak, ya. Ya, ini pendapat yang mewajibkan. Ya. Adapun pendapatnya jumhur, ya nggak wajib, Pak. Ya. Apa dasarnya? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil asyru wa aradakum an yudhhiya fala ya'khudana min bashari wa sya'rihi syai'an." Barang siapa yang dia sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan dia sudah niat ingin untuk menyembelih. Nah, ya. Di situ ada aroda, ingin untuk menyembelih. Berarti kalau ada yang ingin, berarti ada yang tidak ingin itu. Karena di situ dalam dikaitkan dengan iroda, ya, keinginan, berarti boleh ingin, boleh juga enggak ingin. Itu. Ya. Menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib. Itu. Ya. Begitu pula athar-athar dari para sahabat. Ya. Di antaranya kata Abu Syuraihah, ra'aitu Abu Bakrin wa Umar wa ma yudhiyan. Dulu saya melihat dengan kepala mata sendiri, saya melihat Abu Bakar, Umar tidak berkurban. Ya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musnadnya. Ya. Kemudian bahkan dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya, ini la'ajaul adha, sungguh saya sengaja tidak berkurban. Wa inilah musir, padahal saya mampu, saya bisa punya hewannya, bisa beli hewan, tapi sengaja saya tidak berkurban. Kenapa? Makhafataan yara jironi ana hajmun alayya, saya khawatir nanti tetangga-tetangga saya menyangka bahwasannya berkurban ini wajib hukumnya atas diri saya. Itu. Ya. Maka apa? Ya. Pemahamannya para sahabat menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah tidak wajib. Ya. Bahkan sampai Abu Bakar, Umar saja tidak menyembelih. Ya. Untuk apa? Menjelaskan bahwasanya hukumnya tidak wajib. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, dikembalikan kepada apa? Bukan kepada, oh ini pendapatnya Imam Malik yang ini nih, ya. Maka ini nasib, bukan. Ya. Imam Malik sendiri pesan, ya, kulun yu'khadhu min qawli wa yurad. Semua ucapan semua orang itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. Boleh dipegang, boleh dilempar. Ya. Illa qaul sahib hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu nunjuk kepada kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kecuali apa yang keluar dari lisan beliau, itu nggak boleh harus dipegang, gitu. Ya. Yang keluar dari lisan beliau apa, Pak? Yang keluar dari mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bacakan apa? Al-Quran dan sunnah. Ya. Dua wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Ya. Itu nggak boleh kita tolak, ya. Kita tinggalkan, kita nggak boleh. Ya. Harus ketika sudah ada dalilnya, itu yang kita pegang. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qauluhu dzalika khairun, ya.
Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah lebih baik. Maknanya adalah at-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Maksudnya dengan kita berhukum kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul, itu adalah yang terbaik. Dzalika khair. Itu yang terbaik sudah. Ya. Daripada kita ya mengikuti ya pendapatnya manusia, ya, yang dia akal manusia ini sangat-sangat terbatas sekali, Pak. Ya. Maka hendaknya kita mengikuti apa? Wahyu. Warruju ilaihima fi faslin nizai khair wa ahsanu ta'wila. Dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk memutuskan ya perkara-perkara yang diperselisihkan, itulah jalan yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil. Apa maksudnya sebaik-baik takwil? Ai ahsanu akibatan wa ma'ala, akibatnya itu terbaik sudah. Ya. Apa nanti yang setelahnya itu adalah yang terbaik. Ya. Karena itulah jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ngikuti Al-Quran Sunnah, itu yang terbaik, Pak. Ya. Ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Suddi wa ghairu wahidin, ya, dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassir. Berkata Mujahid, wa ahsanu jazaan wa huwa qarib. Ya, kata Mujahid, yang dimaksud dengan ahsanu ta'wil adalah dia balasannya yang terbaik, ganjarannya yang terbaik. Ya. Maka caranya apa? Dengan kita ketika terjadi perselisihan, Pak. Ini bilangnya A, ini bilangnya B, ini bilangnya haram, ini bilangnya ya mubah, ini bilangnya ya, maka apa? Kembalikan, kita timbang dulu mana dalilnya. Ya. Madhabnya ini bilangnya ya A, apa dalilnya? Dasarnya apa coba? Ya. Maka kita timbang dulu. Oh, ini ada ayatnya. Oh, ini ada hadisnya. Ya kan? Ditimbang, kita lihat hadisnya sahih atau tidak. Oh, hadisnya kok lemah, ya. Ya udah, kita tinggal kalau begitu, hadisnya lemah. Jangan dipakai. Ya, pakai yang hadisnya sahih. Ya, begitu, Pak. Itu timbangan, ya. Nah, bagaimana cara memakai timbangan ini? Kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Karena mereka yang paling paham Al-Quran, mereka paling paham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langsung mereka itu, para sahabat itu, bahasa Arabnya juga paling fasih, Pak. Ya, orang Arab asli, ya kan? Dan mereka itu belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, para sahabat itu belajar, tidaklah belajar 10 ayat, sampai sudah paham benar-benar 10 ayat tersebut, ya, kandungannya, dan sudah diamalkan, baru pindah ke 10 ayat selanjutnya. Ya. Dan mereka tahu ayat itu turunnya kapan, kejadiannya apa. Ya. Ketika Nabi SAW turun ayat tersebut, beliau berkeringat, beliau kaku. Ya, ketika sedang turun ayat itu, para sahabat itu melihat, Pak. Tahu ceritanya, oh ayat ini maksudnya ini, maksudnya ini. Jadi secara ya bahasanya plus secara kejadiannya mereka itu paling paham. Plus diajarkan oleh siapa? Nabi SAW. Ya. Maka mereka lah yang paling apa? Paham, paling mendalam ilmunya tentang Al-Quran. Ya. Makanya kalau ditanya tadi hukum menyembelih jadi apa, Pak Ustadz? Ya. Kalau kita lihat dari athar para sahabat, ya, pemahaman para sahabat menunjukkan bahwasanya hukumnya tidaklah wajib. Itu. Ya. Jawaban bukan berarti, waduh, kalau gitu saya nggak usah menyembelih saja, Pak Ustadz. Jangan, Pak. Ya. Meskipun apa? Ya, terlepas dari perselisihan tersebut, bagi kita yang mampu, ya, maka hendaknya kita Pak berlomba-lomba untuk memperbanyak bekal pahala kita, Pak. Kita butuh nanti, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ayat yang kedua dari ayat-ayat yang berisi perintah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Ya, ini ayat yang kedua. Surat An-Nisa, surat keberapa, Pak? Surat keempat ayat ke-65.
Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus, fima syajara bainahum, dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka rasa berat atas keputusanmu itu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima, berserah dengan sebenar-benarnya kepasrahan. Ya. Maka berkata al-mu'allif hafizallahu ta'ala di sini, falamma nafal iman, ketika Allah dalam ayat ini sampai bersumpah, Pak, fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Berarti ini nggak main-main, Pak. Ya, sampai Allah bersumpah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menafikan keimanan. La yu'minun, nggak beriman. Ya. Hatta tujidu hadil ghayah. Ya. Fala wa rabbika, demi Allah, la yu'minun, tidak beriman. Sampai kapan? Hatta di situ ada ya ghayah. Ya. Ada batasannya. Sampai kapan tidak beriman? Ya. Hatta, sampai, nah di sini ada batasannya berarti, Pak. Ya, sampai batasan itu tercapai. Dalla ala anna hadhil ghayah fardun 'alan nas, menunjukkan bahwasanya batasan itu adalah wajib, ya, harus mencapai batasan itu. Kalau nggak mencapai batasan itu berarti nggak beriman. Berarti apa? Wajib mencapai batasan itu, begitu, Pak. Ya. Faman tarokah, barang siapa yang meninggalkan batasan itu, kana min ahlil wa'id, berarti dia masuk ke dalam orang-orang yang diancam. Ya. Lam yakun qad atabil imanil wajibil ladzi wu'ida ahluhu bidukhulil jannah bila adab. Ya. Kalau dia nggak sampai mencapai batasan itu, berarti dia belum berhasil meraih keimanan, ya, yang minimum, yang barang siapa mencapainya dia akan dijanjikan untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa adab. Ya. Harus mencapai batasan minimum tersebut, Pak. Ya. Kalau nggak sampai batasan itu berarti apa? Masih ada kemungkinan mendapatkan adab dulu. Ya. Fa innallaha innama wa'ada bidzalika man fa'ala ma amara bihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menjanjikan surga tanpa adab itu, yaitu bagi siapa yang bisa memenuhi apa yang Allah perintahkan tadi. Wa amma man fa'ala ba'dal wajibat wa taraka ba'daha. Namun barang siapa yang dia melaksanakan sebagian kewajiban dilaksanakan, tapi kewajiban lain ditinggal, Pak. Ya. Jadi tidak memenuhi apa tadi, batas minimal tadi. Ya. Sebagian dikerjakan, sebagian yang enggak. Harusnya kan apa? Yang wajib-wajib dikerjakan itu batas minimalnya, Pak. Yang wajib-wajib apa? Dijaga, sempurnakan, itu batas minimalnya. Ya. Karena kalau kita meninggalkan kewajiban, berdosa kita, Pak. Namanya dosa itu pasti akan ada akibatnya nanti di akhirat. Itu. Ya. Fahuwa mu'arradun lil wa'id, maka barang siapa yang sebagian kewajiban dia kerjakan, sebagian lagi dia tinggalkan, maka berarti dia termasuk orang yang akan terancam. Ya, resiko apa? Terkena ancaman azab. Wa ma'lumun bittifaqil muslimin annahu yajibu tahkimur rasul. Dan kita semua sudah mengakui, Bapak Ibu sekalian, kesepakatan kaum muslimin, para ulama kita sepakat wajib untuk berhukum dengan apa?
dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi kulli ma syajara bainan nas, pada segala apa yang diperselisihkan oleh manusia, baik dalam perkara agama maupun perkara dunia. Berhukum kepada siapa? Rasul. Ya. Fi usuli dinihim wa furu'i, baik dalam perkara pokok masalah agama maupun perkara cabang-cabangnya, harus dikembalikan kepada Rasul. Wa alaihim kullihim idza hakama bi syai'in an la yajidu fi anfusihim harajan mimma hakama wa yusallimu taslima. Dan wajib atas ya kita semua Bapak Ibu sekalian, apabila Rasul telah menghukumi sesuatu, maka wajib untuk jangan sampai kita merasa berat. Kata Rasul ini wajib, kemudian kita aduh kok wajib ya begitu, nggak boleh Pak. Ya. Kata Rasul, ya hadisnya jelas ini wajib, maka harus apa? Sami'na wa ata'na. Saya terima, saya pasrah. Itu. Ya. Jangan sampai di dalam jiwa kita masih apa? Wah ini kok nggak masuk akal nih. Ya. Kok ini kok ya? Dia tidak, hawa nafsunya tidak bisa menerimanya. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin apa? Wajib untuk dadanya lapang dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul dan menyerah, tunduk, pasrah. Berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Rabbmu tidaklah beriman mereka hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus pada apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka. Maka di dalam ayat yang mulai ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Ya, dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha suci. Ya. Allah sampai bersumpah bukan dengan makhluk, Pak. Ya, kadang Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi ya kan? Ya, demi bintang, demi malaikat. Ini enggak, Pak. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Apa ada yang lebih besar daripada Allah, Pak? Apa ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah bersumpah dengan ya dirinya. Fala wa rabbika, demi Rabbmu, demi Allah. Ya. Innahu la yu'minu ahadun hatta yuhaqqimur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jamil umur. Allah bersumpah atas apa? Bahwasanya tidak beriman seorang pun sampai dia menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus dalam semua perkara hidupnya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, dalam segala hal selalu cari apa sih ya petunjuk Allah dan Rasulnya. Cari, Pak. Ya. Mau apa saja, saya mau ya pindah rumah nih, ya. Kira-kira apa petunjuk Rasul dalam masalah ini? Cari, Pak. Ya. Boleh nggak, hukumnya apa? Karena semua ya perbuatan kita itu dalam Islam ada hukum yang diatur semuanya, Pak. Ya. Kita duduk sekarang ini ya, duduk ya sambil ngantuk, ya sambil capek, ya kan? Cara duduknya bagaimana, ya mau duduk, ya niatnya apa, semua ada hukumnya dalam Islam, Pak. Ya. Tidak terlepas entah itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh ataupun haram. Ya. Sampai cara duduk kita pun apa diatur dalam Islam. Semua ada, Pak. Ya. Dan nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Cara kita berpakaian, ya. Cara apa semua, mulai ujung cara cukur rambut sampai apa potong kuku, ya. Kan ada semua, Pak. Ini sekarang Ustadz, ya saya sudah niat kurban, Pak Ustadz, ya. Ternyata sudah tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Tadi siang saya potong kuku, Pak Ustadz, itu, ya. Pas potong baru separuh, aduh, ya. Ya tanggung nih, saya potong semua saja begitu, ya. Nah ini hukumnya apa, Pak Ustadz? Nah, itu semua dalam Islam ada hukumnya, Pak, subhanallah. Ya. Tinggal kita harus belajar, Pak. Ya ada ilmunya semua. Nabi SAW sampai burung ya terbang di langit ada ilmunya, bayangkan.
lengkap, ya. Cuman kitanya saja yang apa? Ya, yang nggak mau belajar, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Semua ya kita kembalikan apa? Kita jadikan Rasul sebagai apa? Sebagai yang menetapkan hukumnya. Fama hakama bihi fahuwal haqqul ladzi yajibu linqiyadulah batinan wa zahira. Maka segala apa yang ditetapkan hukumnya oleh Rasul itulah yang benar, itulah kebenaran, Pak. Ya. Yang wajib untuk kita mengikutinya, wajib untuk kita tunduk kepadanya, baik batin maupun secara zahir. Ya. Harus kita tunduk. Ya. Tadi hukumnya apa, Pak? Ya, potong kuku, ya, di tanggal 1 Dzulhijjah tadi, Pak. Ya. Jelas apa? Hukumnya adalah dilarang, Pak. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melarang, ya. Apabila sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Dan kalian sudah niat ingin untuk berkurban, maka janganlah dia mengambil kukunya, janganlah dia memotong rambutnya sedikit pun. Ya. Sudah ada, Pak, larangannya, Pak, nggak boleh. Ya. Nah, cuma ya larangannya ini ya apakah dia litahrim untuk pengharaman atau hukumnya makruh saja, Pak? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita, Pak, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau sudah sama Rasul itu dilarang, Pak, ya sudah berhenti saja, Pak. Dulu itu para sahabat itu ya, mereka nggak melihat ini nih makruh apa haram hukumnya apa ya boleh enggak, Pak. Mereka itu kalau sudah dilarang sama Rasul ya ini nggak boleh, nggak ada yang berani, Pak, mendekati sudah. Ya. Dan ketika ada yang nggak tahu dikasih ini dilarang sudah langsung berhenti, Pak. Ya, ini nggak boleh kata Rasul. Ya. Sampai sahabat itu ketika dia memakai cincin emas, Pak. Ya. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau pakai cincin emas? Ya, kamu memakai apa? Lingkaran api di tanganmu ini. Sudah, ya dibuang sama Rasulullah SAW. Ya. Maka kata para sahabat, ambil lagi cincinmu itu, dijual aja bisa, nggak apa-apa. Ya, kan boleh. Ya, yang nggak boleh itu apa? Cincin emas itu dipakai nggak boleh pas sama laki-laki. Ya, nggak boleh dipakai untuk laki-laki. Ya, maka apa? Ya. Disuruh sama sahabat itu ambil, ya emas itu bisa dijual laku itu, ya. Kata sahabat ini, saya tidak akan mengambil ya sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Itu, Pak. Saking taatnya tunduknya kepada Rasulullah. Ya, artinya sesuatu yang sudah dibuang ya nggak berani saya ngambil sudah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini nggak ada rasa berat itu, ya. Gak ada rasa, waduh cincin emas ini, ya ini banyak kenangannya tapi Pak Ustadz, ya istri saya yang memasangkan sendiri ke jari saya, ya Bapak pilih akhirat, pilih ya. Kalau sudah kata Allah dan Rasulnya sudah, Pak, ya sami'na wa ata'na. Ya, kita dengarkan dulu adzan, kemudian kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن محمدا
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka rasa berat hati atas apa-apa yang kau putuskan, dan mereka pun menerima dengan pasrah. Ai idza hakkamuka, yaitu artinya apabila mereka telah menjadikanmu sebagai hakim pemutus dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, yuti'unaka fi bawatinihim, mereka mentaati keputusanmu tersebut di dalam jiwa-jiwa mereka. Fala yajiduna fi anfusihim haraja, mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa mereka, di hati-hati mereka itu rasa kesal, ngeyel, ya enggak ada, Pak. Ya. Mimma hakam tabi, atas keputusanmu tersebut. Wa yanqaduna lahu fi dhahiri wal batin, mereka tunduk kepada keputusanmu, baik zahir mereka maupun batin mereka. Fayusallimuna lidzalika tasliman kulliyan, mereka pun tunduk, ya, menerima dengan penerimaan secara menyeluruh, min ghairi mumana'ah, tanpa ngeyel, wala mudafa'ah, tanpa menentang, wala munaza'ah, tanpa mendebat. Ya. Kadang ada yang sudah jelas diberikan hadisnya, apa masih ngeyel, masih apa mendebat. Ya. Wa akhraj at-Tabari bi sanadihi an ad-Dhahhak fi qawlihi. Al-Imam at-Tabari mengeluarkan riwayat dengan sanadnya dari ad-Dhahhak rahimallahu taala, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita qala itsman." Kemudian mereka tidak mendapati di dalam dada-dada mereka rasa berat hati atas keputusanmu, yaitu dosa. Ya. Karena menentang keputusan Rasul adalah apa? Dosa, Pak. Wa yusallimu taslima, mereka menerima dengan secara, ya, pasrah. Yaqul wa yusallimu liqada'ika wa hukmika id'anan minhum bitta'ah, yaitu mereka pasrah menerima hukum keputusanmu wahai Muhammad, mereka tunduk dengan ketaatan. Wa iqraran laka binubuwwati tasliman, dan mereka mengakui kenabianmu dengan penerimaan yang sempurna. Wa minat taslimilah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah bentuk kita itu menerima keputusan Rasul, ya, adalah ar-ridho bihukmihi, kita ridho dengan sunnah beliau, keputusan beliau, hukum-hukum beliau kita ridho, kita senang, ya. Wal amalu bi sunnati, dan kita pun melaksanakan apa yang beliau tetapkan tersebut, sunnah-sunnah beliau.
wa qabuluha kita menerimanya, walin qiyad kita tunduk, laha wa mahabbatuha tunduk terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pun mencintainya. Ya. Maka sampai usahakan tahap cinta, Pak. Ya, cinta dengan sunnah-sunnah Rasul. Ya. Apa sunnahnya Rasul? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu kita apa? Kita cinta, kita senang karena itulah ya sunnahnya Rasul kita. Walidha qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menjelaskan ya, di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Beliau mengatakan, "I'lam anna nawaqidul Islami asyratun." Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Wa dzakara kemudian beliau menyebutkan ya, di antaranya al-khamis yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci ya sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia melaksanakannya tapi benci, Pak. Ya. Dia sholat, Pak, ya. Meskipun sholat di seperti atau jadi imam, Pak, tapi sebenarnya apa? Saya benci sholat ini misalnya, Pak. Ya. Kan berarti nggak senang dengan apa? Dengan Islam, dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Dia pakai jilbab, Pak, kerukupan, ya, pakai cadar, tapi sebenarnya apa? Hatinya benci, Pak. Itu bisa apa? Ya, bisa membahayakan keimanannya, keislamannya bisa batal. Nggak boleh kita membenci ketika ada Al-Quran, ada hadis, kita benci, Pak, nggak boleh. Ya. Kalaupun kita belum bisa mengamalkannya, Pak, diterima dulu, Pak. Ya. Misalnya perintah, ya, arkhuliha, panjangkanlah jenggot, ya, syukurlah kumis, ya. Kita apa? Belum bisa, saya harus syukur jenggot saya, gitu kan? Ya. Maka apa? Diterima dulu, ini memang sunnahnya Rasul. Ya, beliau perintahkan kita harus memelihara jenggot. Ini perintah Rasul, saya terima, saya tunduk. Ya, meskipun apa? Mungkin kita belum bisa mengamalkannya. Jangan ditolak dulu, jangan. Wah, ini nggak masuk akal. Ya, jangan. Ya, diterima dulu. Ya, tunduk dulu, pasrah dulu. Begitu. Jangan sampai apalagi sampai membenci. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Hal itu adalah disebabkan karena mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan, maka Allah pun menggugurkan amal-amal mereka. Jadi gara-gara benci, Pak, Allah turunkan apa? Al-Qur'an kepada Rasul dan sunnah. Ya. 2 wahyu yang Allah turun kepada Rasul, maka jangan sampai kita membencinya. Kalau sampai benci bisa apa? Batal, gugur semua amal-amalan sebagai dalam Al-Quran tadi. Dalam surat Muhammad ayat ke-9. Begitu pula Allah SWT berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-28, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Hal itu adalah disebabkan karena mereka mengikuti apa-apa yang dimurkai oleh Allah, membuat Allah murka, malah mereka ikuti, Pak. Wa karihu ridwanah, mereka malah benci keridhaan Allah, petunjuk Al-Qur'an, hadis, malah mereka benci, Pak. Fa ahbata amal, maka Allah pun gugurkan amal-amal mereka. Jangan sampai kita dapat membenci Al-Qur'an, sunnah Nabi, jangan, Pak. Ya. Maka ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, Bapak sekalian. Ayat yang kedua tadi surat An-Nisa ayat ke-65. Insya Allah pada pertemuan yang kedatang kita akan membahas ayat yang ketiga, yaitu surat An-Nisa ayat ke-80. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak, silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan ditanyakan jika memang ada, baik terkait materi maupun di luarnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Kalau yang sholat di waktu sampai akhir-akhir yang belum lunasi hutangnya itu gimana? Yang meninggalkan apa tadi, Pak? Hutangnya itu.
hutang. dia nanti sholat. Oh ya, bagaimana hutangnya gitu Pak ya? Sampai meninggal. Jenazahnya bagaimana? Ya. Jadi orang ketika dia itu berhutang Bapak Ibu sekalian, ya, maka hutang itu kalau kita mampu ya membayarnya maka wajib untuk membayarnya. Ya. Ketika kita sudah mampu, sudah jatuh tempo, tidak boleh kita menunda-nunda sedetik pun nggak boleh Pak. Kata Nabi SAW, mutlul ghani ya zulmun. Orang yang dia mampu bayar hutang tapi dia tunda-tunda, maka itu adalah kezoliman. Ya, setiap harinya dosa. Ya, setiap detiknya dosa. Maka nggak boleh apa? Menunda-nunda bayar hutang ketika sudah jatuh tempo, sudah sanggup membayarnya. Ya. Kalau ketika sudah jatuh temponya kita belum bisa membayar, ya, maka kita harus menyampaikan udzur kita kepada pemilik hutang tersebut. Ya, jangan kabur. Biasanya ada yang apa? Tidak bisa bayar, dia malah kabur. Ya, maka dia datang. Ya, kalau memang dia apa? Harus jujur. Ya, saya belum punya uangnya atau uangnya baru ada sekian misalnya. Ya, bagaimana? Ya, maka bagi kita yang dihutangi, ya, bagi kita yang dihutangi, ya, fanadiratun ila maisarah, maka berikanlah keringanan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sudah datang jatuh temponya, ya, kemudian dia apa namanya, dia beri tangguhkan, maka pahalanya adalah setiap hari seperti bersedekah dengan sejumlah apa yang ditangguhkan tersebut. Itu. Ya. Jadi bagi kita yang memang hutang piutang itu akadnya adalah memang ya bentuknya ihsan, perbuatan baik untuk menolong. Ya. Makanya hutang itu nggak boleh kita ngambil untung. Ya. Kalau ada keuntungan dari hutang piutang itu namanya riba. Ya. Jadi tidak boleh hutang piutang itu memang dari awal niatnya adalah menolong ihsanan. Makanya kalau kita sudah minjamkan itu ya siap-siap apa? Siap-siap ditunda, bahkan siap-siap untuk direlakan itu memang sudah. Ya. Kalau kita ya sudahlah nggak usah dibayar, itu lebih besar lagi pahalanya Pak. Ya, Allah yang menjamin. Ya. Nah bagi kita yang punya hutang, maka jangan sampai apa? Jangan sampai kita meremehkan hutang itu. Hutang dalam Islam itu hukumnya apa Pak? Hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Apa dalilnya Pak Ustadz kalau hutang itu boleh? Ya, banyak Al-Quran hadis. Bahkan apa? Nabi SAW saja meninggal dalam keadaan apa? Baju perang beliau tergadaikan. Ya, jadi barang jaminan beliau ngutang Pak. Ya, Nabi SAW meninggal dalam keadaan meninggalkan apa? Hutang, beliau hutang kepada orang Yahudi. Ya, menunjukkan apa? Berhutang itu adalah boleh. Tapi ya, jangan bergampang-gampang masalah hutang. Nabi SAW beliau ngutang untuk apa sih Pak? Ya, beliau pinjam ya kepada orang Yahudi untuk apa Pak? Untuk makanan pokok untuk keluarganya, untuk memenuhi kewajiban beliau memberikan nafkah, makan untuk keluarganya. Ya, maka apa? Maka ngutang itu jangan sembarangan. Ya, orang sekarang itu ya mau nonton konser bayangan Pak ngutang. Ya. Ya, utang ketiga gadget kredit, apa kredit, itu kredit, ini kredit, semua Pak. Ya. Sampai pasang kawat gigi kredit, ya. Operasi plastik kredit, semua Pak kredit, bayangkan. Ya. Maka ya, hutang itu memang untuk sesuatu yang apa? Memang ya kewajiban kita nafkah. Ya, mau gimana lagi Pak? Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ketika berhutang itu nggak asal-asalan Pak. Beliau jadikan baju perang beliau sebagai jaminan. Artinya kalau beliau meninggal, ya ada jaminannya beres hutangnya itu. Ya. Bukan utang sampai sekian miliar, ya. Begitu meninggal keluarganya bingung, ya. Kok ada hutang sebesar begini, rumahnya disita apa semua, akhirnya keluarganya tinggal di jalanan. Gara-gara apa? Ya. Enggak ngerti apa-apa. Ini ya kan menimbulkan masalah. Jangan. Ya.
Maka hutang pun harus apa? Jangan sampai ya nggak masuk akal hutangnya itu. Ya. Dan hendaknya kita berhati-hati karena ya tidak ada hutang yang tidak terbayar. Semua hutang itu nanti pasti akan terbayar kalau nggak di dunia di akhirat. Ya. Dan orang yang tadi meninggal Pak ya, meninggal punya hutang, ya. Orangnya soleh, ya kan? Dia suka sholat, ya alhamdulillah Pak. Ya. Ketika memang dia hutang tersebut memang ya dia berhutang, ya ketika mau bayar ternyata kepakai untuk ini apa ya dia punya uzur syar'i, ya belum bisa membayar hutang tersebut, ya maka bagaimana, ya maka secara asal Bapak sekalian ya hutang tersebut adalah hak ya yang harus dibayar di dunia, maka hutang tersebut jatuh kepada ahli warisnya, harus membayar hutang tersebut, ya. Jadi ahli warisnya harus apa? Membayar hutang tersebut. Ya. Kalau dari hartanya, dari warisannya ada, ya diambil dari warisannya untuk bayar hutang tersebut. Ya. Kalau warisannya pun nggak ada, maka ahli warisnya harus menanggung hutang tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW pernah ada seorang sahabat meninggal, Pak. Ya. Kemudian dimandikan, dikafani, dibawa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong disolatkan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tanya, a'ala sahibukum jain, apakah dia itu punya hutang atau tidak? Punya ya Rasulullah, ya. Dua dinar atau 2 dirham begitu, ya. Maka kata Nabi, sallu ala sahibikum. Ya sudah, kalau gitu kalian saja yang menyolati, saya tidak. Ya. Kaget para sahabat, loh, ya Rasulullah tolong ya Rasulullah. Ya. Akhirnya sahabat Abu Qatadah kasihan kan, karena kalau Rasulullah SAW menyolati itu akan menjadi cahaya penyelamat bagi ya sahabat tersebut. Kasihan kalau nggak disolati. Ya Rasulullah huma alayya, saya yang nanggung dua dirham tersebut ya Rasul, saya yang tanggung. Ya, benar kami yang tanggung? Iya, saya yang tanggung jawab ya Rasulullah, saya yang nanggung. Ya, maka disolatkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah kemudian urusannya beres Pak? Setelah itu tidak Pak. Ya, setelah itu ya setiap kali sholat jamaah Pak. Ya, sholat isya, ya kan, panggil, udah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Subuh ketemu lagi, udah dibayar belum? Belum ya Rasulullah. Duhur ketemu lagi, udah dibayar. Terus begitu Pak, ditanya terus sama Rasul. Udah dibayar sampai apa? Sahabat kotanya kan, ya sumuk juga Pak ya, ditanya terus kan, nggak enak juga. Akhirnya dia apa? Kerja pontang-panting siang malam, sampai akhirnya bisa dibayar sudah. Begitu dibayar langsung lari dia. Lapor ya Rasulullah, sudah dibayar Rasulullah, sambil ngomong Pak. Ya, sudah saya bayar Rasulullah, sudah saya bayar Rasulullah. Ya, apa kata Nabi SAW? Al-an hina baradat alaihi jildat, sekaranglah ya kulitnya baru bisa jadi dingin. Ya, kulitnya bisa menjadi apa Pak? Dingin. Berarti selama ini apa? Panas Pak. Ya. Makanya hutang itu Pak, ya jangankan orang yang ya matinya biasa, orang yang mati syahid saja Pak. Ya, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahid, diampuni bagi orang yang mati syahid, semua dosanya, semua urusannya beres Pak. Ya, illa adain, kecuali hutang. Ya, nggak bisa Pak, hutang nggak bisa beres Pak. Meskipun mati syahid ini Pak. Ya, sampai ada di dalam beberapa riwayat itu, sahabat yang apa dimimpin saudaranya yang mati syahid, ya tolong saya punya hutang, tolong dibayar. Ya, padahal mati syahid Pak, nggak bisa. Ya, nggak bisa gugur dengan apa? Harus dibayar. Itu artinya apa? Artinya dalam masalah hutang ini jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan hendaknya kita selalu berlindung Pak. Ya, berlindung dari apa? Dari namanya hutang. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhul'id dain wa ghalabatir rijal. Aku berlindung dari lilitan hutang. Ya. Maka jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Jadi itu hukumnya Pak. Ya, kalau ya dia rajin sholat berhutang terus meninggal yang karena masih punya hutang, ya sudah. Ya. Jadi mati dalam keadaan mukmin, bisa saja husnul khotimah, ya. Bahkan yang mati syahid pun mati syahid, tapi tetap masalah hutang tidak bisa, ya. Meskipun ada di antara pendapat para ulama bahwasanya nanti hutangnya orang beriman akan
Dituntaskan nanti oleh Allah, dibayar semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu kan nanti, Pak. Sedangkan di kubur ini kita kan pengen cepet di tempat kubur, pengen sejuk di kuburan itu, ya. Apa pengen kita di kuburan panas, Pak? Ya. Sekarang saja kita panas siang-siang, waduh nggak kuat, Pak. Ya. Nggak ada AC, sholat aja, waduh rasanya apa, Pak? Ya. Wah, ini AC-nya kok begitu, ya. Apalagi kalau di kuburan kita panas, Pak. Ya. Maka jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Silakan, Pak. Bagaimana kalau cicilan belum lunas, ya? Kalau ada orang meninggal cicilan belum lunas, ya sama saja, Pak, ya. Sama saja masih hutang berarti, Pak. Cicilan itu kan hutang sebenarnya, Pak. Betul? Hutang bukan, Pak? Hutang, ya hutang ya hutang tetap, Pak. Itu harus dilunasi. Itu. Ya. Wallahu ta'ala. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dari Ibu ada? Tapi jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia nanti masuk sampai hari Idul Adha. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima, kita diberikan taufik untuk bisa mengisi setiap detik dalam hari-hari ini dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita semua dari hutang. Dan apabila yang ada yang berhutang, mudah-mudahan hutangnya segera bisa lunas, terbayar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.